Ya, kembali lagi dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 dan masih bergabung bersama saya Bapak para CEO perbankan, yaitu antara lain Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Persero Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Persero Bapak Royke Tumilaar, Direktur PT Bank Mandiri Persero Bapak Darmawan Junaidi, dan Presiden Direktur Utama PT Bank Sentral Asia Bapak Yaya Setiatmaja melalui sambungan virtual via Zoom. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Bu Afi. Terima kasih sudah hadir pada hari ini dan kita akan berdiskusi karena banyak masyarakat yang ingin mendengar sektor perbankan itu adalah salah satu katalisator ekonomi itu baik atau tidak. Nah, para pemirsa, kalau kita lihat tahun 2021 pertumbuhan dana masyarakat cukup besar 12%. Kemudian juga kalau kita lihat pertumbuhan kredit sudah angkanya positif yaitu 5,24%. Serta yang menarik adalah laba dari bank-bank BUMN dan juga bank swasta, salah satunya adalah BCA. Kita lihat pertama adalah Bank Rakyat Indonesia dengan 32 triliun, BCA 31 triliun, Mandiri 25 triliun, BNI 10 triliun, dan Bank Mega 4 triliun. Nah, kalau kita lihat Bapak-Bapak dengan laba yang cukup besar, tentu saja masih banyak PR. Karena tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan itu dinyatakan oleh pemerintah. Dan kita sudah menyampaikan pastinya bank-bank RBB kepada OJK targetnya. Nah, saya lihat rata-rata ini targetnya 8% pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan kreditnya gitu ya. Nah, mungkin saya tanya pada Pak Royke, bagaimana Pak dalam pemulihan ini target 8% ya, dan apa yang dilakukan oleh BNI di tahun 2022 ini sehingga dalam pemulihan ini kontribusi BNI bisa sangat signifikan. Silakan Pak Royke. Makasih Bu Afi. Memang tahun lalu kalau lihat dari situasi dan saat ini kan masih memang pandemi sudah kondisinya sudah membaik ekonominya dibanding tahun lalu. Harusnya kita cukup optimis tahun ini akan bertumbuh cukup signifikan dibanding pertumbuhan kredit tahun lalu, karena selain environment-nya juga mendukung ya, karena kondisi ekonomi juga Indonesia cukup kuat ya, dengan melalui udah 3 kali gelombang pandemi itu bisa kita lewati dengan baik. Harusnya kita bisa pemulihannya itu bisa lebih cepat. Dan kita berharap para bisnismen itu mengambil momentum ini di tahun 2022 ini untuk melakukan suatu lompatan-lompatan supaya bisa ngambil peluang. Sekarang peluangnya cukup besar dengan ada Rusia dengan Ukraine perang, kan komoditi juga cukup naik signifikan. Nah, ini momentum ini justru di sini banyak peluang untuk mengisi pasar-pasar yang akibat adanya peperangan ini. Dan liquidity perbankan cukup kuat. Besar, ya. Kapital juga cukup sehat gitu. Semuanya perbankan. Jadi kita secara infrastruktur kuat untuk mendukung apabila ekonomi ini bergerak lebih cepat lagi menuju ke pemulihan. Ya, kalau dilihat tadi Pak Erik cukup menyampaikan bahwa BNI ini punya target adalah untuk diaspora ya, dan kemudian arahnya adalah justru global gitu. Gimana Pak Royke yang dipersiapkan dengan apa yang disampaikan Pak Erik tadi? Ya, memang ini aspirasi dari pemegang saham ini bahwa kita memang menuju ke global, antara lain untuk selain mengikuti para pengusaha ke pasar global, kita juga membangun ekosistem ini dengan namanya Ekspora, BNI Ekspora. Yang terdiri dari 2 kata, ekspor dan diaspora. Jadi ke ekspornya kita mendukung melalui platform digital, bagaimana UKM itu kita kurasi dengan baik supaya mereka bisa masuk ke pasar global. Demikian juga diaspora yang ada di baik pekerja migran maupun yang diaspora yang non pekerja migran itu, bagaimana kita bisa gandengkan ini menjadi suatu market
yang bisnis matchingnya bisa antara UKM yang ada di sini dan mereka jadi satu market tertentu yang bisa menjembatani masuk ke pasar global. Nah ini akan jadi sangat menarik sekali. Tentunya tidak mungkin semuanya tanpa melalui suatu platform yang kita bangun. Jadi memang platformnya harus digital supaya cost-nya juga lebih murah, koneksinya juga lebih gampang sehingga transaksi itu bisa lebih mudah terjadi sehingga bisa connect ke seluruh diaspora di seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Bukan hanya yang ada cabangnya BNI tapi bisa ke seluruh dunia. Nah ini yang kita coba bangun jaringan ini. Itu Pak Bu Afi. Baik. Nah kalau kita melihat sektor ya, dari sektor kalau kita lihat secara keseluruhan kebanyakan tuh sektornya adalah perdagangan, manufaktur dan pertanian. Itu sudah mendominasi 56%. Nah BNI sendiri arahnya kepada sektor-sektor seperti apa yang akan didanai atau paling tidak menjadi fokus daripada BNI Pak? Memang tadi ya seperti sampaikan Pak Menteri, hilirisasi itu menjadi penting ya, karena itu jadi salah satu sektor yang menjadi unggulan juga bagi BNI untuk mensupport itu. Selain di sektor pertanian, kalau dilihat tahun lalu pertumbuhan pertanian itu cukup kencang. Betul. Ya, ada kaitan dengan mulai membaiknya kondisi market sehingga pengisian ekspor dari hasil pertanian ini cukup tinggi gitu untuk ini sehingga kelihatan neraca kita kan makin membaik. Jadi itu yang menjadi fokus salah satunya ya, tapi tetap yang lainnya juga jadi fokus. Tetap, kita tetap masuk ya, maksudnya bukan berarti kita nggak masuk di sektor kesehatan, manufacturing, tapi hilirisasi dari komoditi ini yang akan jadi target kita. Selain kita juga salah satu yang penting juga untuk di energi yang terbarukan. Karena kita kan mau nggak mau harus masuk di ESG program. Betul. Karena itu menjadi target di G20 dan kemudian juga kita 2030 sampai 2060 ya. Jadi perbankan bahkan ada POJK 51 yang mewajibkan bank juga harus memberikan kredit kepada usaha-usaha berbasis lingkungan ya Pak ya. Ini juga sudah menjadi target BNI juga ya Pak. Baik, saya mungkin bertanya dulu pada Pak Sunarso. Terima kasih Pak Royke, nanti saya akan tanya lagi. Pak Sunarso, Direktur Utama Bank BRI. Pak Sunarso, tadi sudah disebut-sebut sama Pak Erik bahwa BRI ya sebagai bank yang diarahkan kepada sektor UKM dan juga tetap di desa-desa yang harus diurus gitu ya. Nah gimana strategi 2022 karena UMKM ini yang paling terpuruk ketika pandemi Pak Narso. Nah, sekarang di 2020 rupanya 2022 ini daya beli sudah mulai membaik, kemudian mobilitas ekonomi sudah mulai jalan. Apa strategi BRI dalam menerapkan UMKM ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Afi. Jadi yang pertama adalah memang UMKM yang paling terkena dampak dari krisis yang disebabkan pandemi ini, terutama karena pembatasan mobilitas manusia kan, itu yang paling penting sebenarnya. Dan UMKM kan ya cepat kena, tapi saya pikir juga cepat pulih gitu. Oleh karena itu mungkin saya mau urut dulu bahwa kemudian menghadapi situasi seperti itu yang dilakukan oleh BRI pada saat itu adalah pertama adalah fokus kepada penyelamatan UMKM. Maka kemudian BRI telah melakukan restrukturisasi senilai 245 triliun dan itu atas nama lebih dari 2,9 juta nasabah. Itu dulu kita selamatkan. Karena kalau itu selamat, maka berarti BRI juga selamat. Kalau BRI selamat, ekonomi nasional juga selamat. Maka itu fokusnya. Tapi kemudian kalau kita fokus pada penyelamatan saja, bagaimana? Kita juga butuh pertumbuhan. Maka kita waktu itu kita tetapkan, kita tetap tumbuh, tetapi dalam situasi market yang guncang gitu, kita bisa teriak dan pemerintah, negara pasti akan turun tangan melalui berbagai intervensi dalam bentuk stimulus. Maka dalam hal penyaluran stimulus, BRI yang ngambil langkah strategik yaitu kita menyalurkan stimulus dan kemudian kita strateginya bisnis follow stimulus. Dan dari semua strategi itu sekarang kita semua sama-sama melihat
hasilnya mulai positif. Positifnya apa? Bahwa sekarang kita masuk ke fase pemulihan ya. Dan kita lihat bahwa sekarang GDP growth-nya kemarin 3,9% dan itu sudah menunjuk 3,69%. Ya positif. Artinya ini adalah momentum kita untuk terus jangan sampai kembali setback, tetapi ini adalah momentum kita untuk pulih. Nah oleh karena itu apa komitmen kita? Karena kondisinya pulih, maka yang harus kita tuju adalah kalau begitu sudah waktunya stimulus itu pelan-pelan gitu mundur dari gelanggang perekonomian ini gitu. Kemudian kembali bisnis yang akan menjadi panglima di depan. Nah oleh karena itu apa saja kira-kira yang menjadi indikator itu? Salah satunya adalah loan growth. Maka kemudian BRI mengikuti bahwa targetnya nasional adalah loan growth-nya kan nasional ini ya. Betul. Nasional perbankan target loan growth-nya 8%. 8%. Maka BRI harus berani menetapkan loan growth 9 sampai 11%. Artinya apa? Kalau BRI sama juga 8%, lah nanti kalau ada yang ternyata nggak tumbuh 8%, kan target nasionalnya nggak tercapai. Maka kita harus memacu diri kita untuk menargetkan pertumbuhan kredit 9 sampai 11%. Faktor pendukungnya apa? Oh ternyata sekarang konsumsi rumah tangga udah meningkat, udah mulai membaik. Ini berkali-kali saya katakan ya. Saya sekalian untuk menegaskan kembali statement saya beberapa waktu yang lalu, terutama di awal pandemi, bahwa loan growth itu tidak semata-mata didorong oleh pricing yang murah, terus terang saja. Dan memang berbagai kajian kita menunjukkan bahwa salah satu yang paling berpengaruh terhadap loan growth adalah memang loan demand itu adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga naik, maka itu bisa dipastikan loan growth-nya bisa dipacu. Tapi kalau memurahkan suku bunga saja, hanya salah satu faktor. Ini saya tunjukkan kenapa saya berani memasang target 9 sampai 11% pertumbuhan, karena memang konsumsi rumah tangga menunjukkan kenaikan. Mulai membaik, kan? Dan yang lain faktor yang lain adalah harga komoditas baik, dan tadi seperti disampaikan Pak Royke. Saya kira itu kita berani tumbuh 9 sampai 11%. Baik, luar biasa Pak Narso. Nanti akan saya tanya lagi Pak Narso. Berikutnya saya akan beralih ke Pak Yaya Siatmadja, Bank BCA. Jadi kita ke Pak Yaya. Ya, Pak Yaya termasuk bank yang luar biasa juga, juga dibandingkan Himbara ya. Nah Pak Yaya, kalau kita lihat BCA ini kan mainnya di retail ya. Kontribusi juga cukup besar gitu. Nah, bagaimana strateginya kalau kita lihat sekarang ada bank digital juga dikembangkan oleh BCA, kemudian BCA juga mengeluarkan berbagai produk gitu. Nah, apa strategi di 2022 dalam pemulihan ekonomi nih Pak? Apa kontribusinya? Silakan Pak Yaya. Ya, terima kasih Ibu Afi. Jadi kalau dikatakan kita fokus di retail, ada bagian daripada kita memang masuk di UMKM dan retail. Tapi kalau untuk UMKM ini rajanya Pak Narso tuh, saya nggak berani lewatin beliau. Nah, tetapi kami merasakan ya bahwa betul sekali tadi Pak Erik sampaikan, Pak Menteri katakan bahwa BUMN itu kualitasnya sudah sangat baik. Sebab itu kita bergandengan tangan juga seperti tadi disampaikan Pak Erik dengan BNI, dengan Mandiri, BRI untuk sindikasi loan, untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang membutuhkan dana, tentu kita akan ikut bersama. Dan saya melihat bahwa kenaikan kredit kita di tahun 2021 ya, kita sempat naik 8%, 8,2%. Nah itu salah satu adalah dari korporasi yang memang berkembang cukup pesat ya, permintaan sudah mulai meningkat, khususnya di kuartal terakhir tahun sebelumnya ya. Ya, dan kita juga fokus ke consumer loan. Karena kita lihat betul sekali yang disampaikan tadi Pak Narso bahwa kita melihat perkembangan daya beli sudah mulai ada, terutama karena mobilitas ya. Memang Omikron ini kan kita rasakan sekali bahwa dampaknya tidak seberat Delta dan Alpha sebelumnya ya. Jadi kita lihat mobilitas ada. Nah, mobilitas ini menunjang adanya tambahan buying power bagi masyarakat ya, terutama nah ini memang yang agak masih kita lihat adalah masyarakat menengah atas yang masih lebih cepat kenaikannya karena ada mobilitas ini ya. Nah itu menyebabkan demand untuk misalnya KPR, KKB ya itu meningkat pesat.
dan kita menggunakan momentum itu dengan pelayanan hybrid antara dengan virtual dengan juga digitalisasi ya dengan juga pelayanan langsung dari cabang-cabang dari Halo BCA kita, contact center kita, dan ini dari pengalaman saya hanya 30% nasabah yang bisa mengerjakan sendiri end to end. Ya, jadi 70% itu harus support dari cabang dan seluruh jajaran kita. Dan jangan lupa juga bahwa ini semua bisa dikerjakan karena memang kita bisa memberikan pricing yang rendah, yang khususnya kompetitif consumer ya. loan. Ini lumayan elastis. Tapi kalau untuk kredit modal kerja, investasi, saya setuju banget dengan Pak Narso ya, bahwa ini tidak hanya adu murah harga lalu demand kredit naik. Kalau tidak ada kebutuhan tentu tidak ada ya. Jadi kita juga akan fokus di consumer, pinjaman konsumer, digitalisasi, tentu karena kita merasakan sekali ya, ke depan perbankan kalau tidak ada digital payment, tidak ada layanan digital akan sulit. Nah, ini sangat terbantu sekali selama 2 tahun COVID. Masyarakat ini mendidik diri sendiri, self education ya. Para senior-senior diajarin tuh sama anak cucunya diajarin ya. Paling enggak bisa tahu cek saldo dan transfer, itu yang paling pokok Pak. Nggak usah yang jelimet-jelimet gitu ya. Justru aplikasi dengan pandemi ini orang menjadi tidak gaptek lagi ya Pak ya. Jadi ada perubahan yang mendasar dan ini perubahan ini akan berlaku jangka panjang gitu. Sehingga bank-bank sudah mencoba merubah berbagai produknya ya. Termasuk tadi Bapak katakan selalu ngomong hybrid ya. Karena masih ada yang gaptek dan sudah ada yang ahli teknologi dan ini harus selalu gitu ya. Iya Pak ya. Saya kira pengalaman kita Bu ya. Apalagi bank-bank yang sudah lama ya. Nasabah kita kan dari 18-20 sampai 90 tahun. Jadi nggak semuanya bisa canggih seperti milenial. Banknya cepat bertransformasi dalam digital, namun customer kita juga kita harus tetap servis mereka dan sesuai dengan keinginan mereka kita harus layani. Baik Pak Yaya, nanti kita akan sambung lagi. Saya akan beralih ke Pak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri. Pak Darmawan, ya ini menarik, semua sudah mengatakan apa kontribusi di 2022 ya. Dan tadi Pak Erik mengatakan Mandiri termasuk yang diharapkan untuk mengenerate korporasi, yaitu dari sisi pendanaan. Apalagi infrastruktur kan menjadi target pemerintah dalam tahun ini dan tahun depan ya Pak ya. Nah sejauh mana Pak pemulihan ekonomi ini kontribusi daripada Bank Mandiri? Ya, pertama-tama kita syukuri COVID-19 sudah mulai mereda dan ini juga memunculkan confident level dari masyarakat, termasuk mobilitas dan juga konsumsi yang sudah mulai tumbuh. Nah, kalau secara fokus Bank Mandiri sebagai bank korporasi dan juga sudah ditugaskan untuk mendukung ekosistem di perkotaan, kita memang melihat beberapa sektor yang sangat berpotensi untuk didukung oleh Bank Mandiri. Kita memang inline dengan hilirisasi sumber daya alam, tetapi kita juga perlu sebagai bank korporasi membangun bisnis secara upstream yang akan merupakan modal penting secara jangka panjang. Tetapi kalau secara sektor ya kita lihat memang sekarang sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan, termasuk infrastruktur, telekomunikasi, baik itu infrastrukturnya dan juga servicesnya itu menjadi fokus di sisi pembiayaan secara korporasi. Namun value chain dari masing-masing sektor tersebut juga cukup menarik. Artinya kita tidak lepas dari retail banking karena kita juga perlu melayani value chain dari korporasi-korporasi yang sudah kita biayai di sektor-sektor yang memang sudah mulai pulih dan merupakan sektor unggulan. Tetapi juga di sisi retail kita menggunakan channel digital untuk bisa mendukung sehingga apa yang diharapkan juga terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM dari Bank Mandiri juga bisa ikut tumbuh. Kalau kita lihat memang secara kualitas sementara kita lihat perkembangan sangat baik. Artinya secara rasio NPL juga terus membaik dan kita lihat secara harian baik itu sektor-sektor yang memang sudah bagus selama ini dan sudah mulai pulih juga ini
on the right track. Oke, jadi artinya selama ini 2021 kalau kita lihat kinerjanya sangat bagus dan 2022 sudah mempersiapkan diri untuk apa saja yang menjadi target ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjutkan Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Outlook 2022 CNBC Indonesia. Kami jeda sesaat lagi.